Selamat hari Minggu kepada segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setia penyertaannya. Ukrida boleh hadir, berkarya dan mencapai usia 54 tahun pada Dies Natalis tanggal 20 Januari 2021. Pada masa pandemi ini, kita merayakan Dies Natalis Ukrida dalam suasana prihatin dengan situasi kondisi pandemi yang belum membaik. Saat ini pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan beribadah secara virtual dengan bantuan teknologi. Kiranya hal ini tidak mengurangi kekusukan dan kehikmatan kita dalam beribadah. Tema Dies Natalis Ukrida tahun 2021 adalah hidup sehat bersama Tuhan, hidup berdampak bagi sesama. Diharapkan kita dapat terus memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, karena Dialah Sang Empunya kehidupan. Tuhan menginginkan kita merawat kehidupan kita dan berdampak menghasilkan buah-buah roh bagi sesama kita. Rasa peduli, rasa berbagi, merawat diri dan lingkungan menjadi hal yang harus kita utamakan dalam keseharian kita. Sehat berarti juga sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, dan sehat organisasi. Saat ini, Ukrida bertekad mengambil bagian perannya sebagai institusi pendidikan, terus berbagi rasa peduli dengan mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan berbasis nilai-nilai Kristiani dengan mendayagunakan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Ukrida harus berdampak bagi peningkatan kualitas hidup sesama dan masyarakat pada umumnya. Itulah tekad kami. Ini tercermin dalam berbagai program kami, Ukrida Mengajar, Ukrida Berbagi, dan Ukrida Membangun. Ukrida juga memberikan beasiswa khusus bagi jemaat GKI sebagai bentuk apresiasi Ukrida bagi jemaat GKI yang adalah pemilik Ukrida melalui Sinode Wilayah Jawa Barat. Ukrida pun berkontribusi langsung dalam layanan rumah sakit Ukrida yang telah beroperasi dan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 yang khusus melayani penanganan pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19. Kita doakan bersama Rumah Sakit Ukrida dapat terus memberikan layanan teroptimal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kami berterima kasih kepada klasis-klasis di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan beasiswa bagi jemaatnya. Para mahasiswa berprestasi tetapi kesulitan biaya untuk kuliah. Kami juga berterima kasih untuk kesempatan seluruh majelis jemaat dan jemaat GKI mendoakan Ukrida pada ibadah hari Minggu ini. Kami berharap Ukrida dapat dipakai sebagai perpanjangan tangan Allah dan berpartisipasi membantu mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Ukrida hadir sebagai garam dan terang yang memberi dampak positif dan makna untuk kemuliaan Tuhan. Segala krida kita wacanakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Dengan tema nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit muana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki hari yang ke-24 di tahun yang baru. Saya yakin ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, Sang Pencipta
dan pemelihara alam semesta. Kami mengucap syukur atas setiap perhatian yang Engkau berikan kepada kami melalui alam dan sesama kami. Di dalam perjalanan hidup, Engkau setia menemani dan menopang kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Di dalam kelimpahan syukur, kami juga hendak menyadari keberadaan kami seutuhnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kelalaian yang kami lakukan selama ini, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah melukai hati-Mu dan sesama kami. Keegoisan kami telah menutupi pintu hati kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Begitu banyak berkat yang Engkau nyatakan, namun ucap kali kami mengadakan perhitungan denganmu. Ketika Engkau bersuara di tengah jalan yang kami tempuh, terkadang kami tidak mempedulikan suara-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seturut nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menganggarkan diri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memanggil kita. Marilah kita datang segera menyambut firman-Nya yang membawa kita pada jalan baka. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama
hatimu hilang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Apapun tinggi prestasi manusia, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua adalah anak yang kuasa, jangan seorang pun merendahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak merendahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak merendahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami menyadari akan keterbatasan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendirian tanpamu. Oleh karena itu, temani kami dalam perjalanan hidup kami. Terangi langkah kami dengan firman-Mu. Kini ya Bapa, bersabdalah kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau sabdakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya
Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan dan memelihara firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, saya ingin memperlihatkan kepada saudara sebuah benda yang kemungkinan besar setiap kita miliki, setiap kita punya di rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Benda ini biasanya kita punya di rumah. Apa benda itu saudara? Sebentar saya ambil dulu. Cermin. Nah ini tadi saya ambil di konsistori ya. Saya ngambil tadi, makanya Pak Roni pas lagi benerin dasi kok cerminnya nggak ada, mungkin lihat gitu ya langsung keluar ke toilet ya cari cermin gitu. Bapak Ibu Saudara, cermin ini menjadi sebuah benda yang pasti kemungkinan besar ya, saya yakin sih setiap kita punya di rumah. Dan biasanya cermin ini kita letakkan di mana Bapak Ibu? Biasanya di kamar ya. Biasanya di kamar tuh ada meja rias juga ada cerminnya, atau biasanya cerminnya nempel di lemari, atau pokoknya ada cermin miripnya seperti ini juga yang kita gantungan di tembok. Atau bisa jadi kita meletakkan cermin ini Bapak Ibu di kamar mandi ya, dan tempat-tempat tertentu di dalam rumah. Tentu Bapak Ibu Saudara, cermin biasanya digunakan untuk melihat diri kita, wajah kita. Kalau mau pergi misalnya, kalau sekarang pandemi gini kita mau pergi jarang ya. Dulu kalau sebelum pandemi mungkin kita mau pergi ke pesta atau ada acara atau ke gereja, pasti kita memperhatikan penampilan kita. Salah satunya dengan bercermin. Udah bener belum? Udah rapi belum gitu ya. Kita memastikan bahwa penampilan diri kita ini baik Bapak Ibu Saudara. Untuk kaum perempuan misalnya gitu ya, alisnya udah lurus belum? Udah balance belum? Alis balance ya, seimbang gitu ya. Atau bedaknya udah pas belum? Lipstiknya udah pas belum? Juga kaum laki-laki Bapak Ibu, kalau misalnya bapak-bapak atau yang laki-laki sisiran. Nah kalau saya pribadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya bercermin biasanya yang pertama itu rambut dulu Bapak Ibu ya. Rambut itu biasanya saya lihat, karena rambut saya ini tebal, saya biasanya pakai gel pengeras rambut gitu supaya bisa tertata rapi. Dan biasanya yang kedua kalau saya bercermin gitu, saya biasanya perhatikan kumis dan jenggot. Nah saya termasuk orang yang nggak bisa kumis dan jenggotnya panjang gitu ya, udah hampir setengah senti aja tuh rasanya risih banget. Jadi harus dicukur, harus lihat di cermin gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan cermin kita bisa tahu penampilan kita udah rapi atau belum. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, penampilan yang terlihat oleh mata itu penting juga ya. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan penampilan yang ada di dalam diri saudara dan saya? Bukan yang ada di luar saja ya, bukan yang kelihatan mata, tapi bagaimana dengan penampilan yang ada di dalam diri kita saudara? Pernahkah kita bercermin terhadap apa yang ada di dalam diri kita? Khususnya berkaitan dengan nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita pegang, yang mewujud dalam perbuatan dan perkataan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini, saudara dan saya diajak untuk bercermin, melihat nilai dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita mau merenungkan kembali nilai-nilai diri yang selama ini tertanam dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nilai dalam diriku itu membawa dampak yang positif kepada orang lain? Atau sebaliknya malah menebarkan hal-hal yang negatif? Apakah nilai dalam diriku ini membawa kedamaian dan ketenangan dalam diri dan batinku? Atau nilai dalam diriku ini membawakan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan di dalam diri? Apakah nilai dalam diriku ini layak untuk aku ajarkan kepada anak-anakku, kepada cucuku? Dan apakah nilai dalam diriku ini sudah selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks Injil Markus pasal 1 ayat 14-20, kita mau belajar dari pergumulan batin murid-murid Yesus tatkala mereka harus menyelaraskan diri dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang dialami para murid ketika itu? Bagaimana cara mereka menyelaraskan nilai dalam diri dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Dan di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita juga perlu untuk menyelaraskan nilai-nilai diri kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita saudara, kalau dibaca dari ayat 14, kita melihat bahwa ketika itu Yesus pergi ke daerah yang bernama Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ya. Markus tidak memberikan penjelasan alasan penangkapan Yohanes ini gitu ya. Namun secara historis Bapak Ibu Saudara, petunjuk bahwa Yohanes ini kemungkinan besar ditangkap oleh Herodes Antipas. Siapakah Herodes Antipas? Herodes Antipas adalah penguasa daerah Galilea dan Perea pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Herodes Antipas sendiri berasal dari terah Herodes Agung yang sangat gila kekuasaan. Bukan hanya ditangkap Bapak Ibu Saudara, tapi pada kemudian hari Yohanes Pembaptis juga dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas atas permintaan dari anak perempuan Herodias. Kita bisa menyaksikannya di Matius 14 ayat 1 sampai 12. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kekuasaan pembesar kerajaan ketika itu bisa menjadi ancaman yang besar, khususnya bagi orang-orang yang menyerukan pertobatan dan hal kerajaan Allah, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dan keputusan Yesus kala itu untuk pergi ke Galilea mengisyaratkan sebenarnya bahwa Yesus masuk ke dalam zona merah gitu ya. Zona merah bukan berarti karena persebaran COVID saat itu, tapi zona merah dia masuk daerah penguasa atau raja yang sangat yang bisa menjadi ancaman bagi kesaksian maupun pelayanan Yesus dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Yesus sadar bahwa dia ada dalam daerah zona bahaya, dalam tanda kutip gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang membuat Yesus bertekad untuk pergi ke Galilea ketika itu? Satu hal yang paling utama, yaitu misi kerajaan Allah yang harus dilaksanakan. Di ayat 15 dikatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara yang terkasih, Yesus menekankan misi kerajaan Allah sebagai fokus hidupnya. Misi itu menyuarakan pertobatan dan hidup percaya kepada Injil. Artinya apa? Artinya ada panggilan kepada orang banyak untuk membuka hati terhadap firman Allah sebagai nilai kehidupan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Yesus memfokuskan dirinya pada pelayanan misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Hidup bertobat dan hidup percaya kepada Injil. Artinya apa? Yesus menyuarakan, Yesus memanggil setiap orang untuk membuka hati pada firman Allah sebagai nilai kehidupan. Dan panggilan yang sama juga dinyatakan kepada saudara dan saya untuk turut menghidupi firman Tuhan sebagai nilai kehidupan. Saudara yang terkasih, misi kerajaan Allah yang Yesus kerjakan semakin tampak ketika itu saat ia memanggil murid-muridnya yang pertama. Kita bisa melihat di ayat 16 sampai 20 ya. Kisah ini tidak hanya tertulis Bapak Ibu Saudara dalam Injil Markus, tetapi kisah ini juga tertulis dalam versi Injil yang lain, yakni Injil Matius dan Lukas. Dan nanti kita akan melihat secara paralel kisah ini dari versi Injil lainnya, sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas gitu ya. Mari kita perhatikan ayat 16 sampai 20, ketika itu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, keduanya adalah penjala ikan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lantas bagaimana respon Simon dan Andreas, Bapak Ibu Saudara? Mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Sepintas kalau dari teks ini kayaknya simpel banget gitu ya. Yesus bilang, "Yuk ikut aku, kamu akan menjadi penjala manusia." Responnya Simon dan Andreas, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Kayaknya gampang banget ya. Simple, selesai kisahnya. Namun saudara, tidak serta-merta Simon dan Andreas mengikuti Yesus begitu saja. Namun ada peristiwa ajaib yang menggerakkan hati diri Simon dan Andreas saat itu yang mungkin tidak tertulis dalam kitab Injil Markus. Apa yang membuat mereka tergerak hatinya untuk mengikuti Yesus? Jika kita melihat kisah ini dalam versi Injil Lukas, pasal 5 ayat 1-11, kita mendapati sebuah keterangan yang lebih jelas. Saat itu Yesus menjadi public figure, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi pusat perhatian banyak orang karena pengajarannya. Banyak orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Ia terus diikuti kemanapun Yesus pergi. Hingga suatu kali ia melakukan sebuah mujizat Bapak Ibu Saudara. Ia naik ke perahu milik Simon, ia meminta bertolak ke tempat yang lebih dalam dan meminta Simon untuk menebarkan jalannya demi mendapatkan ikan. Namun Simon menjawab apa?
"Guru, kami sudah bekerja keras semalaman dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang meminta, aku akan menebarkannya." Simon menebarkan jalannya dan ia pun mendapatkan sejumlah ikan yang sangat banyak. Bahkan dikatakan perahunya hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Simon dan beberapa orang di situ takjub atas peristiwa itu. Dan atas peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, Simon tersungkur dan kemudian berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, titik di mana Yesus merengkuh seluruh kehidupan Simon dan murid-murid yang lain ketika itu dengan melibatkan mereka untuk ikut menjadi bagian dari misi Allah, yakni mewartakan Injil. Saudara yang terkasih, rasa takjub atas apa yang dilakukan Yesus itulah yang membuat para murid akhirnya tergerak untuk meninggalkan perahu dan jala ikan, yang kemudian memutuskan untuk pergi mengikuti Yesus. Kembali ke Injil Markus, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Simon dan Andreas saja, tetapi ada dua orang lainnya yang turut dipanggil oleh Yesus ketika itu, yakni siapa? Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka pun merespons panggilan Yesus dengan meninggalkan perahunya, juga ayah dan orang-orang upahannya yang ada di atas perahu, kemudian mengikut Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, keputusan para murid untuk mengikut Yesus melalui sebuah pergulatan batin. Ini poin pergumulannya Bapak Ibu. Ini yang dialami oleh para murid. Keputusan para murid untuk mengikuti Yesus melalui sebuah proses yang namanya pergulatan batin yang tidak mudah. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, prosesnya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Mereka punya rasionalitas di dalam diri terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Mereka pekerjaannya nelayan. Mereka semalam gak dapat ikan, tapi sekarang disuruh nebar jala. Padahal udah berhari-hari, mereka punya pengalaman sebagai nelayan. Mereka tahu kapan ikan itu ada, kapan musimnya, mungkin begitu kali ya. Bagaimana cuaca di langit, bagaimana keadaan air. Mereka adalah nelayan yang biasa hari-harinya di situ. Dan semalam mereka tidak mendapat ikan, tapi Yesus bilang tebarkanlah jalannya. Mereka punya rasionalitas, tetapi di situ titik mereka bergulat batinnya, kok begini gitu ya. Namun pengalaman perjumpaan dengan Yesus memberikan sebuah nilai kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan para murid, kerap kali saudara dan saya diperhadapkan dengan pergulatan batin dalam diri. Sebagai contoh misalnya kita tidak jarang berada di posisi yang terjebak pada dua pilihan yang sulit. Pilihan yang pertama, jalan pintas yang menguntungkan diri sendiri tetapi berbeda dengan nilai-nilai yang Kristus teladankan. Atau jalan yang kedua, pilihan yang kedua adalah jalan yang benar yang belum tentu menguntungkan tapi bahkan bisa jadi merugikan untuk diri kita. Jalan mana yang kau pilih? Dua pilihan yang kadang kita hadapi yang sulit terhadap peristiwa realitas hidup yang kita alami. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa sebagai manusia kita tidaklah sempurna. Kita punya kelemahan-kelemahan. Di satu sisi itu benar, sekaligus kita ingat juga tidak bisa itu menjadi pembenaran secara ekstrim. Tetapi sebagai manusia kita punya akal budi untuk bertumbuh, untuk berpikir, untuk merasa, untuk menggunakan hati kita. Bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Simon yang takjub pun atas peristiwa di Galilea itu akhirnya tersungkur Bapak Ibu Saudara dan merasa diri tidak layak sebab ia berdosa. Demikian juga halnya dengan kita. Kita tidaklah sempurna, kita mempunyai kelemahan dan bahkan kita pun orang-orang yang berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara, ini yang penting, poin yang kedua, bagaimana ketika itu Yesus memilih untuk meraih Simon dan berkata apa? Ikutlah aku. Disinilah titik di mana Yesus memberikan sebuah nilai baru. Dan sejak saat itu nilai diri Simon dan murid-murid yang lain menjadi selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Umat yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita mau belajar apa? Ada dua hal Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali bahwa yang pertama, kerap kali kita terjebak pada materialisme ekstrim sebagai ukuran sebuah pencapaian kesuksesan tanpa memberikan ruang pada value of life yang sepatutnya kita miliki. Apa sih ukuran kesuksesan seseorang?
Bapak Ibu Saudara kalau punya anak gitu ya, atau punya cucu yang sekarang sedang meniti karir, atau Anda sendiri, saudara-saudara yang sekarang sedang meniti, apa sih kesuksesan menurut Anda? Ukurannya apa? Tidak jarang yang menjadi ukuran dunia adalah materi. Materi penting, karena kita hidup di dunia, kita ada di dunia, dan benda, hal-hal berkaitan dengan dunia, materi itu penting. Tetapi menjadi masalah ketika kita memiliki rasa materialistik ekstrim, yang akhirnya mengesampingkan value of life. Nilai-nilai kehidupan, nilai apa yang kita pegang. Simpelnya Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam keluarga, ketika setiap orang tua lah pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya berhasil. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tidak hidup susah. Setiap orang tua, setiap kita pasti menginginkan hidupnya bahagia, bersuka gitu ya. Tapi di satu sisi, apakah kita juga menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kehidupan yang kita tanamkan dalam keluarga? Dan menjadi refleksi kita bersama, nilai-nilai diri apa yang ada di dalamku yang aku wariskan kepada anak-anak, kepada cucu. Sejauh mana kita melihat value of life itu benar-benar kita hidupi selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua saudara, mari kita membuka diri kita dan membangun nilai diri yang positif dan selaras dengan nilai kerajaan Allah. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah aplikasi namanya Face App Bapak Ibu. Setahu saya Face App ini udah nggak boleh lagi kalau nggak salah. Jadi Face App itu aplikasi di smartphone yang bisa ngedit muka kita gitu ya. Jadi misalnya kita foto, terus kalau yang cowok bisa bikin lebih glowing, lebih ganteng gitu ya. Kalau yang perempuan gitu ya bisa lebih cantik. Atau bisa foto terus nanti diedit mukanya bisa jadi seperti anak-anak misalnya wajahnya. Atau sebaliknya, kita foto, kita bisa setting, kita atur wajah kita jadi lebih tua gitu ya. Nah sekarang saya ingin menayangkan sebuah foto, memperlihatkan satu foto yang dikirim oleh rekan saya gitu ya. Dia menggunakan Face App, kemudian mengedit, melihat ketika saya di usia sekitar 50-60 tahun. Fotonya wajahnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau diperhatikan ya, saya pertama kali melihat wajah ini sempat ketawa juga, lucu juga. Oh gini ya ketika udah tua nanti ya mukanya ya, rambutnya agak abu-abu putih, ada uban-ubannya gitu ya, mukanya udah mulai keriput gitu ya. Nah ini dulu lumayan rame orang menggunakan Face App. Tapi ketika saya melihat foto ini, kemudian saya melihat diri saya malah berefleksi. Ketika nanti saya tua, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya? Ketika nanti saya, ya namanya hidup nggak tahu ya, namanya umur Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya diizinkan untuk nanti menjadi orang tua, nilai-nilai apa yang akan saya teladankan, nilai-nilai apa yang masih saya hidupi nanti Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana pentingnya menyelaraskan nilai-nilai kehidupan di dalam diri kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di akhir khotbah ini saya ingin menayangkan sebuah video berjudul Bukalah Hati ya, video bagaimana seseorang dalam hidupnya ini bisa akhirnya berubah. Apa yang membuat dia berubah? Yang perubahannya itu mempengaruhi karakter dalam dirinya, perbuatannya, dan sikap dia kepada orang lain. Mari kita saksikan video berikut ini. This is Ah Wong. Hey, you 不到噶啊 I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive? Ah Wong is not a happy man. Tissue. No. He's not really blind one. Boss. Bottom wrong boat. Hey. Lobo, faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Terjadinya kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this, uncle?
He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And Aboy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Oh, it's about a boy who wanted to become a... Ah, look at that. Awong is actually smiling. Papa, All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this: we're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Saudara yang terkasih, dari video tersebut kita bisa melihat ya, seorang pria yang menganggap diri benar dan selalu menghakimi orang lain. Hingga suatu kali dia sadar bahwa perbuatannya dia itu salah. Kita lihat tadi di bagian awal ketika dia marah-marah karena mobilnya ditabrak oleh seseorang pengendara motor. Dia nggak tahu bahwa orang yang nabrak motor itu baru saja ditinggal pergi oleh istrinya, ditinggal mati oleh istrinya. Ketika ada seorang tunanetra, seorang buta datang kepadanya dan menjual tisu kepadanya, dia malah berkata, dia itu bohong, pura-pura, dia padahal nggak buta gitu. Padahal aslinya dia menjual tisu itu juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari istrinya yang juga tunanetra atau buta itu. Ketika tukang potong rumput datang ke rumahnya, kemudian dia langsung menolak dan mengusirnya gitu ya, langsung menutup pintu rapat-rapat, dia menghakimi, menjudge ini pasti penipuan segala macam gitu ya. Padahal satu sisi si anak dari tukang potong rumput itu lagi berulang tahun. Dan dia ingin memberikan kado yang terbaik untuk anaknya. Ketika dia juga harus memarahi anaknya sendiri, ketika pulang sekolah dia tidak tahu anaknya lagi sedih karena habis diputusin sama pacarnya. Dan juga seorang pria ini dia marah sama istrinya karena tidak menyiapkan makanan. Padahal hari-hari istrinya itu bekerja, membereskan pekerjaan rumah dan segala macamnya dengan rajin dan lelah mungkin yang dia hadapi. Saudara, dari video ini kita belajar apa? Kita belajar pentingnya membuka hati, dan itu adalah titik balik supaya kita bisa hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya juga kepada kita, ikutlah aku. Seperti mengulurkan tangan, ikutlah aku. Tapi Yesus nggak maksa, kamu harus ikut aku. Enggak, tapi ikutlah aku. Itu juga ditawarkan kepada kita.
Pertanyaannya, apakah kita membuka hati untuk benar-benar mau mengikuti Yesus dengan menerapkan nilai-nilai dalam diri kita, nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Sudah sejauh mana nilai hidup kita hingga saat ini selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Saudara, cermin ini menjadi simbol. Ingatlah, atau saya menawarkan kepada kita ketika kita setiap hari menyempatkan waktu untuk melihat penampilan diri kita di depan cermin, ambillah waktu sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, ambillah waktu sedikit saja untuk diam dan memperhatikan diri Anda di depan cermin, dan kemudian bertanya, sejauh mana nilai-nilai dalam diriku yang aku hidupi ini selaras dengan Tuhan. Nilai apa yang mau aku pegang dan aku lakukan, aku nyatakan dalam perbuatan dan tingkah lakuku. Sambil tatap wajah Anda di depan cermin ini, dan teruslah untuk mengasah diri, untuk bertumbuh dan berkembang seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Sang Punya Kerajaan Sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana pentingnya kami untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mampukan kami untuk memiliki sikap, perbuatan, pikiran yang seturut dan selaras dengan apa yang Kristus teladankan. Dan itu semua kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Di awal tahun ini ya Tuhan, secara beruntun kami menerima berita, kami mendapatkan berita tentang bencana-bencana yang terjadi. Dan saat ini di tempat kami masing-masing, kami menyatukan hati untuk memohon dan berdoa kepadamu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana ya Tuhan. Kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang ada di Majene dan Mamuju atas peristiwa gempa yang terjadi. Kami mengingat saudara kami yang ada di Kalimantan atas musibah banjir, juga tanah longsor di Sumedang dan di beberapa daerah lainnya, serta peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala ciptaan. Engkaulah sumber dari segala ciptaan, karenanya Engkau jugalah yang boleh menolong setiap umat-Mu, setiap kami, maupun saudara-saudara kami yang menjadi korban, bagi mereka yang juga ditinggalkan orang-orang terkasih, bagi mereka yang kehilangan harta bendanya, bagi mereka yang saat ini sulit untuk mencari bahan logistik makanan. Tuhan, kiranya Engkau tolong
Engkau mampukan setiap orang yang menjadi relawan atau berjuang untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh keadaan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Sang Pengasih dan Penolong. Kami juga mengingat bagi keadaan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini terjadi. Beberapa hari yang lalu juga kasus peningkatan terjadi sangat tinggi ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang bekerja melalui orang-orang yang berjuang maupun yang mengatasi pandemi COVID ini, bagi orang-orang yang memangku jabatan atau membuat keputusan atas tindakan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil, kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat supaya keadaan boleh menjadi membaik. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan juga ya Tuhan, secara khusus karena COVID-19. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka, dalam hati pikiran mereka, memberikan ketenangan dan kedamaian, memberikan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa juga bagi gerejamu GKI Kepaduri, yang juga menjadi bagian dalam misi Allah mewartakan Injil melalui program-program, melalui kegiatan-kegiatan, melalui bantuan-bantuan yang diberikan. Mampukanlah kami sebagai gereja, sebagai persekutuan jemaat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apabila dalam masa sekarang ini ya Tuhan, kami sedang menyusun program kerja di tahun yang akan datang, Tuhan kiranya yang senantiasa menolong setiap kami, memberikan hikmat pada kami, supaya program-program yang ditetapkan ini juga boleh berjalan dengan baik dan boleh berdampak baik seturut dengan panggilan pelayanan kami sebagai gereja. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami masing-masing saat ini, bagi suami, istri maupun anak-anak, cucu dan keluarga besar kami. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, jagailah kami dan peliharalah kami. Ajarlah kami untuk senantiasa setia dan dekat kepada Tuhan, supaya hidup kami juga beroleh sukacita dari Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, khususnya di tengah pandemi saat ini, dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dari setiap hal yang kami dapatkan. Seraya kami juga boleh menyatakan syukur kami kepada Tuhan melalui setiap persembahan diri kami kepadamu. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa dan mengingat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnati Hananto, dan setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses pemulihan karena COVID. Tuhan, dari minggu ke minggu kami terus membawa nama-nama saudara-saudara kami ini dalam doa, karena kami yakin dan percaya kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudara kami ini adalah milik Tuhan. Engkaulah sumber dari setiap pemulihan, Engkaulah adalah sumber dari kesehatan kami melalui orang-orang yang Engkau nyatakan Engkau pakai untuk proses pemulihan yang terjadi. Sertailah dan lindungilah anggota keluarga yang senantiasa mendampingi, berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat daripada Tuhan, supaya mereka juga senantiasa terus merasakan cinta kasih Tuhan melalui hari-hari yang dijalani. Dan dalam suasana sukacita Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Sri Haryati Hidayat, Saudari Deni Suryani Tinambunan, Saudara Yonatan, Ibu Mariana Maima, Buru Sihaan, Ibu Shirley Merisa Surya, Ibu Amanda Setiono, Bapak Jamiston Panjaitan, Bapak Hami Budi Kriswandi, Saudari Evelyn Wijaya, Ibu Luciana Gina, Bapak Rinto Adijaya, dan Ibu Sri Sumarti. Kami yakin dan percaya Tuhan juga turut bekerja dalam keseharian mereka. Tuhan juga menghadirkan cinta kasih kepada kehidupan mereka. Dan biarlah saudara kami yang berulang tahun ini ya Tuhan, terus diberikan hikmat, hidup taat kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Pakailah mereka dalam setiap pekerjaan dan karyanya serta kesehariannya untuk boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama.
Lindungilah keluarganya ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga boleh hadir dalam setiap pergumulan yang saat ini mungkin sedang didoakan, mungkin terus diharapkan, tapi biarlah kehendak Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa yang baik, kami dalam suasana pandemi saat ini ya Tuhan, di tengah keterbatasan ketika kami boleh beribadah, kebaktian bersama secara virtual, itu berarti kami tetap ingin dekat dengan Tuhan, kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Meskipun setiap kami berada di tempat yang berbeda-beda, kami berada di tempat yang jauh, tetapi Tuhan, kami memiliki kesatuan hati untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap hidup taat kepada Tuhan, untuk tetap menjalankan nilai-nilai yang Kristus ajarkan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus berjuang, untuk terus bertahan, untuk terus melakukan yang terbaik dalam setiap perbuatan dan perilaku serta tutur kata kami yang seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA, ke rekening 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dengan sukacita kita naikkan pujian, Tuhan ambil hidupku." Memujimu
Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Bapa telah menyertai kehidupan kami dengan berkat jasmani dan rohani. Bapa telah mengabulkan setiap doa-doa kami seturut kehendak-Mu. Kini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, kami juga memohon agar kami dimampukan untuk melakukan sabda-Mu sebagai wujud persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyerap nilai-nilai kerajaan Allah dan mewujudkannya melalui tindakan nyata kepada sesama. Ikutilah teladan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berjalan mengikuti Sang Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bagan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, kini lanjutkanlah kehidupanmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera.